Sahabat Kompas.com, Islam mempunyai beberapa peristiwa penting yang sering diperingati. Salah satunya ialah peristiwa Nuzulul Quran. Malam Nuzulul Quran adalah malam yang bersejarah karena malam turunnya Al-Quran. Datangnya malam Nuzulul Quran bisa dijadikan momentum untuk meningkatkan iman dan ketakwaan agar meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa makna malam Nuzulul Quran dan amalan apa saja yang dianjurkan untuk dikerjakan oleh umat Islam pada saat malam Nuzulul Quran? Jadi Nuzulul Quran itu adalah waktu turunnya Al-Quran. Di Al-Quran itu kan diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi SAW. Nah, maka Nuzulul Quran itu adalah waktu turunnya Al-Quran. Maka kapan waktu turunnya Al-Quran? Maka waktu turunnya Al-Quran itu dijelaskan di dalam Al-Quran ada pada malam Lailatul Qadar. Bagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan yaitu Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Nah, tapi waktu Nuzulul Quran sendiri, waktu turunnya Al-Quran sendiri, itu masih ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau yang kita ketahui saat ini, turunnya Al-Quran atau malam Nuzulul Quran itu ada pada tanggal 17 Ramadan. Nah, pendapat ini memang yang paling kuat, tanggal 17 Ramadan. Bagaimana Imam Qurtubi, Imam Ibn Katsir, dan para imam-imam yang lain, itu meyakini bahwasanya turunnya Al-Quran itu ada pada malam tanggal 17 Ramadan. Walaupun ada perbedaan pendapat, ada pendapat yang lain mengatakan turunnya Al-Quran itu malam 24 Ramadan, bagaimana pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ada lagi yang berpendapat tanggal 18 Ramadan, ada lagi yang berpendapat tanggal 19 Ramadan. Tapi kita sebagai masyarakat Indonesia itu bersepakat bahwasanya tanggal 17 Ramadan atau malam 17 Ramadan sebagai malam Nuzulul Quran. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan Nuzulul Quran. Kita pahami bahwasanya wahyu ataupun Al-Quran itu turun kepada Nabi SAW dalam masa 23 tahun. Nah, apakah kemudian selama 23 tahun itu disebut sebagai Nuzulul Quran? Maka jawabnya tidak. Memang Al-Quran itu turun kepada Nabi SAW itu secara bertahap selama 23 tahun. Tapi ada satu waktu di mana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lauhil Mahfud menuju Baitul Izzah langit dunia itu di tanggal 17 Ramadan atau di malam 17 atau di malam Nuzulul Quran, yakni pada saat Lailatul Qadar. Nah, maka kata Nuzulul Quran itu mengacu pada penurunan yang seperti itu tadi. Jadi dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah itu dinamakan Nuzulul Quran. Tapi prosesi turunnya Al-Quran itu ada juga yang dinamakan sebagai tanzil. Jadi ada nuzul, ada tanzil. Kalau tanzilul Quran itu prosesi turunnya Al-Quran secara bertahap kepada Nabi SAW dalam rentang waktu 23 tahun. Maka ini sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 106, "Wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila." Jadi Al-Quran itu diturunkan secara terpisah-pisah selama 23 tahun. Wa nazzalnahu tanzila. Sehingga prosesi ini turunnya Al-Quran secara terpisah-pisah selama 23 tahun itu disebut juga sebagai tanzilul Quran. Sedangkan yang kita peringati 17 Ramadan itu sebagai nuzulul Quran. Nah, prosesi turunnya Al-Quran juga sebagian ulama yang lain membagi lagi, menambah satu lagi turunnya Al-Quran menjadi Tanazzulul Quran. Tanazzulul Quran itu adalah turunnya makna-makna Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hati-hati orang-orang yang soleh atau kepada hati-hati para ulama, hati-hati kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka mendapatkan pemahaman-pemahaman mengenai Al-Quran yang lebih daripada proses Tanazzulul Quran. Jadi kurang lebih ada 3, ada Nuzulul Quran, ada Tanzilul Quran, ada Tanazzulul Quran. Yang kita peringati adalah Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfud menuju Baitul Izzah langit dunia di malam Lailatul Qadar. Nah, maka apa sih yang harus kita lakukan di malam Nuzulul Quran atau di malam 17 Ramadan nanti?
maka yang harus kita lakukan adalah Al-Quran di malam 17 Ramadan. Misal sebelum-sebelumnya kita baca Al-Quran, kita khatamkan Al-Quran tersebut di malam 17 Ramadan. Kalau memang belum mampu, kita hadiri acara peringatan Nuzulul Quran apabila ada di sekitar kita. Atau kita hadiri acara Khatmul Quran di sekitar kita. Maka itu adalah amalan-amalan yang bisa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita, sehingga di malam 17 Ramadan kita kemudian bisa mendapatkan daripada nilai-nilai Al-Quran yang bisa meresap pada diri kita. Kemudian kita juga diperintahkan, dianjurkan juga di malam-malam tersebut memperbanyak ibadah. Karena bisa jadi malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Karena inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar. Maka bisa jadi malam 17 Ramadan ada potensi di situ menjadi malam Lailatul Qadar, sehingga kemudian kita memperbanyak ibadah, memperbanyak sedekah, memperbanyak membaca Quran, zikir dan lain sebagainya, dan semoga kita mendapatkan keberkahan Al-Quran di malam tersebut. Pada malam Nuzulul Quran, kita bisa memanjatkan doa dan berharap bisa meraih malam Lailatul Qadar. Untuk mengisi malam turunnya Al-Quran, dianjurkan untuk memperbanyak ibadah seperti sedekah, membaca Al-Quran, memperbanyak zikir dan doa, serta amalan-amalan kebaikan lainnya. Dengan mengerjakan beberapa amalan tersebut, maka kita bisa mendapatkan keberkahan, ampunan, pahala, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran.